warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyadi dari calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ketapang. Kali ini saya akan melakukan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kali ini saya didampingi oleh rekan sejawat yaitu Ibu Iva Kalsum. Selamat pagi Bu Iva. Selamat pagi. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak Supri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu, adapun tujuan kegiatan supervisi kita pada kali ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nanti pada proses supervisi saya akan memberikan masukan, berikan bimbingan supaya kompetensi yang Ibu miliki bisa lebih baik lagi. Baik Bu, sebelum kita melakukan supervisi observasi nanti, kegiatan kali ini kita namakan dengan kegiatan praobservasi. Nah baik, sebelum kita melakukan observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira materi yang akan Ibu Iva sampaikan itu apa? Rencananya untuk pertemuan berikutnya materi yang akan saya sampaikan adalah tentang expression of disagreement and agreement. Jadi ungkapan setuju dan tidak setuju. Oke. Jadi materinya yang akan Ibu sampaikan nanti itu ungkapan setuju atau tidak setuju. Iya. Itu ya kalau saya bahasa Indonesia kan. Iya. Sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Iya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di sini peserta didik diharapkan mampu untuk menentukan, mengkategorikan dan menggunakan ungkapan agreement dan disagreement sesuai dengan fungsi dan konteks penggunaannya. Baik, jadi tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menentukan atau mengkategorikan penggunaan kata agreement dan disagreement sesuai dengan fungsi dan sesuai dengan konteks penggunaan. Nah, selanjutnya Bu, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai? Rencananya area pengembangan untuk topik ini yang ingin saya capai itu ada di area pengetahuan dan keterampilan. Area pengetahuan dan keterampilan. Area pengetahuan dan keterampilan. Baik, area pengembangan yang akan Ibu capai bagian area pengetahuan dan keterampilan. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan tersebut? Yang tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan. Baik itu maksud saya metode pembelajarannya kah atau model pembelajaran yang rencananya akan Ibu gunakan. Jadi rencananya di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi setelah itu saya akan membagi kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab seperti itu. Sedangkan model pembelajarannya sendiri saya berencana untuk mengaplikasikan problem based creativity atau problem based learning. Oh, baik. Jadi strategi pembelajarannya yang berdiferensiasi berdasarkan kemampuan peserta didik. Metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, modelnya problem based. Problem based learning itu metode, kemudian modelnya. Nah sekarang yang terakhir nih Bu,
Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan Ibu? Ya, harapan saya Pak, pembelajaran saya nanti di kelas bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Murid-murid juga bisa terlibat secara aktif, Ya. dan mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Oke. Saya pun sebenarnya berharap demikian. Iya. Nah, misalnya pembelajaran Ibu nanti bisa masuk, harapan saya pun bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan harapan Ibu tentunya. Iya. Baik, kira-kira pada hari apa kegiatan observasi kita nanti bisa kita laksanakan? Rencananya hari Kamis. Kamis. Hari Kamis. Oke, berarti masih ada beberapa hari ya, Iya, masih untuk ada. menuju ke hari Kamis. Jadi Ibu mungkin membuat persiapan-persiapan untuk pembelajaran itu, sehingga pada saat kegiatan observasi kita nanti Ibu bisa berjalan dengan lancar, tidak grogi atau seperti apa. Jadi Ibu siapkan aja mulai dari sekarang. Ya, baik Pak. Jadi setelah kita nanti melakukan kegiatan observasi dalam kelas nanti, seperti saya ucapkan di awal tadi, kita akan kembali ngobrol bersama dengan kegiatan pasca observasi. Jadi yang nanti pun mungkin akan didampingi oleh PP dari pengajar praktik dari Ibu Umi, Ya. pengajar praktik dari kami. Mungkin itu saja Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan observasi kita nanti, observasi yang Ibu jalankan nanti itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin. Insyaallah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, sekarang cuacanya udah betul ya, ada hujan, kadang panas. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa Miss mau lihat dulu kesepakatan kelas. Masih ingat nggak kesepakatan kelas? Masih apa aja? Dari Bun. Kedua, boros kelas. Ketiga,
selama bakat tidak bekerja keras. Jadi kamu punya bakat aja, kalau nggak kerja keras itu nggak bisa. Kamu punya bakat aja, kalau nggak kerja keras nggak bisa. Dan setiap usaha itu tidak akan sia-sia. Oke. So let's start our lesson. Today we are going to learn about label. Karena info sudah jalan, maka kita ya ditulisin aja di kelas ya, ditulisin aja di kamar. Label. Kalau bahasa Indonesianya label. Pernah dengar kata label? Nah, 3 poin yang akan kita untuk di materi ini. Yang pertama, we will learn how to choose healthy and safe product. Bagaimana memilih produk yang sehat dan aman. Yang kedua, how to avoid harmful effect atau negative effect. Bagaimana kita bisa menghindari efek-efek negatif dari suatu produk. Dan yang ketiga, how to get the best result. Bagaimana memperoleh hasil yang paling baik dari suatu produk itu. Oke. Jadi itu pembukaan ya. Itu ada yang mana? Di belakang atau depan? Oh, label itu di belakang ya. Kalau iklan? Bedanya iklan sama label apa? Iklan apa? Iya. Satu-satu siapa? Syaril atau Nuril? Oke, Nuril. Nuril, please. Say apa ya kamu? Oke, very good. Jadi itu bedanya ya. Itu bedanya iklan sama label. Benar sekali kata Nuril. Jadi iklan itu tujuannya mempromosikan produk, mengiklankan produk, atau membujuk seseorang untuk membeli produk kita. Kalau label itu berisi apa tadi? Deskripsi atau informasi dari produk itu. Oke, jadi itu bedanya agak sama tapi sebenarnya beda ya. Label sama iklan. Oke, sebelumnya Miss mau bagi kalian dalam kelompok. Miss sudah food label. Ini apa? Ini visualisasinya ya. Nanti yang nyata ada tuh. Miss sudah siapin tuh. Ini food label juga. Jadi food label itu ada snack, ada makanan, selain snack gitu. Selain food label ada drink label atau beverage. Bisa dilihat nggak ya yang di belakang? Ini visualisasi ya, visualisasi. Udah butuh lem? Kalian udah butuh lem? Oke. Yes? Apanya? Ini capsat, ini capsat, ini. Iya, kayak gitu boleh. Gini, Iya kan bisa di mana kayak gitu tuh kalian kasih panah kayak apa kayak gitu ya. Boleh, boleh. Iya, double tip ditempel. Bisa ya. Jawab juga ini. Jawab juga pertanyaan ini. Cari dulu strukturnya apa aja. Oke, ini dikerjain juga. Berapa banyak nutrisinya dan adakah vitamin A-nya kayak gitu. Oh, siap, Miss. Kalau itu sudah ini, kalau sudah dijawab ini, kalian tentuin ini makanan sehat atau enggak. Oh, siap, Kayak Miss. gitu, ya. Siap, Miss. Cari tahu generic structure dari brandnya ini apa. Iya, brandnya apa, name-nya apa, umurnya berapa, description-nya apa, sampai expiration date. Iya.
Iya, nanti dikasih. Yo, Ini berapa kalori? kalori, Berapa nutrisi? vitamin. Berapa apa vitaminnya? Apakah produk ini sehat atau enggak? Sesuai dengan ini ya, jawaban ini ya. Bisa ada di sini. Hah? Bahasa Inggris dong. Siapa? Udah mau tempel kah? Udah mau ditempel? Hai everyone, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang produk. Here our product, ya brand dua kelinci. Brandnya Dan- dua kelinci. Name of product tato-tato, amount 16 gram. Oke, omongan dari produk ini ada 16 gram. Di sini ada ingredients. Kemudian apa yang didapat lagi? Terus apa? Di sini ada storage-nya juga. Terus expiration date. Expiration date-nya ada. Expiration date-nya ada. Oke, sekarang bagaimana nutriennya? Ada nggak? Not available. Nutriennya not available. Terus apalagi yang kamu dapat? Dari Paulnya, nutritionnya 1%. Berapa persen? How much? 1%. 1%. 1%. Yes. Oke. Terus yang ketiganya, how much vitamin A-nya Vitamin A. not available. Oke, no vitamin A ya di produk ini. Jadi dia healthy atau enggak healthy? Healthy. The product is healthy or not? Not healthy. Not healthy. Why? Because it contain not nutrient. Oke, because the product have no nutrient ya. Jadi produknya nggak ada nutrisinya, nggak ada vitamin A-nya, makanya produknya is not healthy. Untuk produk yang ini, oke, good job group 1. Give applause. Thank you, bilang thank you. Sekian dari kami, thank you. Oke. Assalamualaikum. Kita belajar ini ya. Kalian tahu makanan mana yang sehat, makanan mana yang aman. Kalian tahu bagaimana menentukan produk-produk yang baik buat kalian konsumsi. Oke, thank you for today. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita lanjut minggu depan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan sejawat yang barusan kami melakukan observasi dengan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Umi Hayati, rekan saya Bu Iva Kalsum. Baik Bu Iva, mari kita melakukan pembicaraan pasca observasi. Iya Pak. Yang observasinya barusan kita lakukan. Iya Pak. Baik, Silakan. Bu Iva, gimana perasaan Ibu hari ini setelah melakukan kegiatan observasi di kelas barusan? Iya, perasaan saya lega pastinya karena sudah melaksanakan proses belajar sesuai dengan perencanaan yang sudah ada. Ya, walaupun masih ada hal-hal yang masih perlu dievaluasi atau direfleksi lagi untuk kedepannya. Oke. Saya pun mengamati, alhamdulillah ya Bu, saya pun mengamati tadi kegiatan yang Ibu lakukan sudah alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana Ibu bisa menilai sendiri tentang performa yang telah Ibu lakukan tadi di kelas? Iya, kalau saya menilai Pak, saya masih perlu meningkatkan lagi kemampuan dalam manajemen kelas. Oh gitu. Iya, karena tadi dalam prosesnya masih ada beberapa siswa yang masih belum aktif, yang masih belum reaktif juga di kelas. Ya, meski ada beberapa bagian pembelajaran yang bisa berjalan dengan baik.
dan cukup baik. Oh gitu ya. Iya Bu, iya Pak. Nah, apa yang membuat Ibu Iva memberikan penilaian seperti itu? Ya saya menilai berdasarkan pengamatan dalam proses pembelajaran tadi, Mm-mm. di mana anak-anak ya saya ulangi lagi, anak-anak masih ada yang belum bisa terkondisikan. Oh gitu Belum ya. bisa terkondisikan, masih ada juga yang belum bisa aktif melaksanakan aktivitas pembelajaran. Oh, Nah, gitu aja sih oke. Pak. Manajemen kelas yang masih perlu ditingkatkan lagi. Oke, baik. Sekarang saya mau menyampaikan ke Ibu tentang hasil pengamatan saya sendiri Ya Pak, boleh. setelah melakukan observasi. Boleh Ya ya? Pak, silakan. Baik Bu. Setelah saya perhatikan tadi setelah kita melakukan kegiatan observasi, saya memperhatikan yang pertama masalah tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan pun sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita bicarakan waktu Observasi ya. observasi. Tujuan pembelajarannya sudah Ibu catat, sudah disampaikan ke siswa. Kedua, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pun yaitu bagian area pengetahuan dan keterampilan pun ya. itu sudah terlaksana. Kemudian masalah metode, kemudian strategi, discovery strateginya project based project based activity ya. Itu juga saya melihat sudah berjalan dengan baik. Gimana menurut Ibu dengan hasil pengamatan saya tadi? Ya, jika seperti itu saya senang sekali Pak. Jika menurut pengamatan Bapak, pembelajaran yang saya lakukan di kelas tadi sudah sesuai dengan perencanaan yang saya rencanakan sebelumnya, dan juga tujuan pembelajarannya sudah tercapai dan sudah baik. Jadi saya senang sekali Pak. Oke, terima kasih. Sekarang saya ingin tanya, apa kendala? Ada nggak kira-kira kendala yang Ibu hadapi dalam pelaksanaan observasi tadi? Iya, kendala pasti ada ya Pak. Apalagi tadi di awal kendalanya yang pertama kali ditemukan itu penggunaan alat bantu. Di mana tadi infokusnya tidak bisa berfungsi secara baik, ya kan? Iya, betul. Jadi ya saya harus segera menentukan alternatif lain sehingga proses belajar bisa tetap berjalan ya. Iya, bisa tetap berjalan sesuai tepat dengan waktunya. Iya. Saya pun melihat tadi ya infokusnya ya, infokus yang udah disiapkan ternyata tidak on. Nah, sekarang kira-kira untuk mengatasi kendala itu, apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Ya, rencananya ke depannya saya harus lebih siap lagi dalam mempersiapkan media yang akan saya gunakan di kelas, sehingga jika terjadi kendala serupa, saya tidak bingung lagi untuk menentukan langkah apa yang harus saya ambil selanjutnya. Oke, berarti lebih mempersiapkan sebelum media, kegiatan pembelajarannya ya, persiapkan alat-alatnya. Kemudian kira-kira ke depannya siapa yang bisa Ibu ajak membantu Ibu ajak berkolaborasi, dan kapan kira-kira waktu itu bisa terlaksana? Iya, baik Pak. Mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat sesama guru bahasa Inggris yang lain. Boleh. Dan pelaksanaannya itu segera setelah ini atau di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Iya. Bagus sekali Bu rencananya. Memang kolaborasi itu penting dengan rekan sejawat. Kedepannya kita harus menumbuhkan kolaborasi ini. Baik Bu, dari rencananya Ibu tadi sudah direncanakan dalam waktu yang secepatnya. Iya. Nah, sekarang proses observasi ini pun nanti akan saya catat. Iya. Kira-kira yang ingin saya tanya, ya boleh, nanti ada tanda tangan. Kira-kira selanjutnya apa
Apa pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan observasi Proses kita ini. tidak Iya. tadi itu? Dari proses ini saya bisa belajar Mm-mm. bahwa dalam melakukan perencanaan, kemudian melaksanakan proses pembelajaran di kelas, Mm-mm. ilmu manajemen kelas itu harus sebisanya kita pahami Iya. terkait dengan kesiapan siswa dalam belajar dan sebagainya. Mm. Kemudian juga termasuk dengan media pembelajaran yang mau kita gunakan di dalam kelas, di dalam proses pembelajaran yang sudah kita rencanakan, itu harus benar-benar kita persiapkan dengan matang. Jika perlu kita harus memiliki alternatif media lain, karena kita tidak pernah tahu kendala apa yang mungkin akan terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi plan B, plan C itu sebisanya harus ada. Disiapkan. Yes, gitu Pak. Itu yang bisa saya pelajari dari proses ini. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih atas masukannya, atas informasinya. Iya Pak. Mungkin itu kegiatan pasca observasi observasi. kita, bicara kita. Iya. Semoga harapan saya tunggu Siap. pembelajaran selanjutnya yang akan lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Selanjutnya, Insya Allah. rekan-rekan, nanti selanjutnya kita akan dengarkan masukan dari PP Bu Umi Hayati yang bertindak selaku PP sekarang. Terima kasih. Iya. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Ibu hebat, luar biasa. Dan tadi interaksinya sangat baik. Dari awal, dari inti sampai ke titik terakhir solusi. Dan solusi di sini ternyata Ibu rekan sejawat bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya. Dan disinilah posisi di mana interaksi coaching bahwa setiap masalah akan kembali terselesaikan oleh yang punya masalah. Iya. Dan harapannya ke depannya ilmu coaching ini bukan hanya untuk sendiri, bukan hanya untuk Bapak guru penggerak maupun nanti Bapak guru penggerak nih, Bapak guru penggerak. Amin. Dan Ibu rekan Guru. sejawat guru penggerak nanti akan membagikannya kepada rekan sejawat yang lain, warga sekolah, orang tua siswa, bahkan siswa sendiri akan merasakan pendekatan dengan teknik coaching. Teknik coaching ini memang pendekatannya sangat enak dilakukan karena akan mudah siswa merefleksi diri. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Eva Senjawat, Ibu Eva, dan Bapak CGP yang luar biasa untuk membagi ilmunya kepada rekan sejawat. Saya beri support ya, luar biasa hari ini prakteknya, alhamdulillah. Ya, silakan Pak tutup. Jadi itu ya, buket yang di sini. Oh yang tadi. Iya. Baik, akhirnya kegiatan pasca observasi telah dilakukan pada kali ini. Mudah-mudahan kedepannya terjadi proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Dari saya Supriyadi sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ketapang mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.